Minyer pengen tahu dong, kan Minyer tuh admin Nyinyir ya. Minyer pengen tahu dong gimana sih metode teman-teman nyisihin duit kalau udah tanggal tua gini, PIC Gojek itu. Karena Gojek punya namanya merchant perform, data merchant perform itu bagus banget Pak buat kita. Apakah Nyinyir banyak masalah? Banyak juga kok. Cuma memang kami fokus masalah hari ini harus beres hari ini. Oke. Yang ketiga adalah USP produk ini. Kenapa orang Unique merasa selling worth point it ya? bayar? Ya. Kenapa ya? Sebenarnya Kepiting Nyinyir itu bisa laku karena kami menjadi pionir. Kami bisa laku sampai dengan sekarang. Kami pionir itu pasti jadi barometer. Dengan mudahnya kami menentukan harga. Kalau mau bikin kepiting sekarang, pasti ngeliat-ngeliat dulu kanan kiri harganya berapa. Ya kan? Karena kami pionir, kami dengan senang hati menentukan harga. Lalu yang kedua, memang kami harus menjaga eksistensi sampai dengan hari ini. Karena kami tahu F&B zaman sekarang 5 tahun udahan. Cycle time-nya tuh pendek banget. Udah nggak bisa tuh Pak kita bikin kayak Holland Bakery yang sampai 40 tahun gitu. Sekarang tuh udah sulit banget gitu. Jadi memang menjaga eksistensi itu penting. Value-nya sebenarnya sih cuma karena satu Mbak. Bukan cuma produknya, karena personal touch-nya itu. Personal touch, orang kalau nanya selalu kami balas, dan kalau kami balas nggak pernah pakai template. Jangan pernah balas orang pakai template. Kalaupun harus pakai template, depannya kasih nama orang. Selamat pagi Kak Rima. Bawahnya kami dari Honda Motor hari ini ada diskon, gitu nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan kita udah ngasihnya template, percayalah orang nggak akan merasa diperlakukan personal. Sampai dengan hari ini, siapapun yang beli Kepiting Nyinyir dan mention ke kami, itu pasti kami balas secara personal. Kami ketik namanya. Aku tahu sih banyak yang mencontek, maksudnya banyak yang bisa melakukan itu. Tapi percayalah, banyak juga kok yang males ngelakuin itu. Karena apa? Kalau kita cuma nge-pushnya produk push, percayalah kita akan kalah sama produk yang lebih enak. Kita akan kalah sama produk yang lebih murah. Kita akan kalah sama produk yang porsinya banyak. Jadi jangan cuma di produk, tapi dari personal touch, brandingnya, kontennya juga harus bagus. Supaya orang punya nilai ukur beda sama produk yang lain. Kalau produk doang, aduh susah banget Mbak zaman sekarang. Jago, banyak tau orang yang bisa masak enak tuh. Jadi jangan sampai kita kalah cuma dari produk. Lagi? Oke. Sudah? Itu 3 Ustaz. Oh ya, terima kasih banyak ya Mbak, sukses terus. Oke. Kita masih punya waktu 10 menit. Itu ada Bunda Yasmin di belakang, langsung saya sebut namanya karena sama-sama dari Sangatta. Ya, sebentar ya Mbak ya, ada di belakang. Itu Mas yang kerudung hitam belakang kameramen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yasmin. Ya Ibu, terima kasih. Usaha saya snack, cookies dan kue-kue dari Sangatta. Siap Ibu. Pertanyaan saya yaitu kalau produk Kepiting Nyinyir ini kan katanya bisnis berdua ya. Nah kalau boleh tahu, kalau kerja bareng atau bisnis bareng apalagi dengan teman sendiri, bagaimana sih caranya biar bisa langgeng dan awet? Karena saya ada beberapa pengalaman teman saya berbisnis bareng teman, tapi terus kemudian nyungsep belakangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisnis bareng teman, langgeng enggak juga. Kami tiap hari aja berantem Pak Bu. Dan habis ini juga berantem karena dia nggak ngomong. Habis ini berantem nih. Ini udah aku pastiin ya, berantem habis ini. Karena aku doang nih ngomong nih. Janjinya enggak soalnya. Habis ini berantem. Kuncinya sebenarnya gini Bu. Pertama, pastiin yang dikerjain berbeda. Mas Rahman ini jago banget soal manajerial, finance dan segala macam, jago banget dia. Cuma memang dia nggak menguasai promosi. Lah aku jago banget, bukan jago banget sih, bisa lah. Perendah dikit. Bisa promosi, bikin konten dan segala macam, kurasi dan segala macam bisa Bu. Cuma memang aku nggak bisa pembukuan. Percayalah, aku jago ngomong gini, tapi aku nggak bisa Excel. Bener, sumpah demi Allah, nggak bisa aku Excel. Kalau dikasih sama dia, lang nih reportnya, ini apa kok warna, ini kok aku klik beda, ya itu rumus jangan dihapus, nggak paham aku, beneran deh. Jadi pastiin partner kita beda kerjaan. Karena kalau kerjaannya sama, percayalah akan sering ngoreksi. Sama-sama jago promosi, percayalah, udah pakai metodeku aja, jangan kamu aja dan seterusnya. Tapi kalau beda, seenggaknya jarang ada komplain gitu Bu.
Dia ngerjain apa yang memang kerjaan dia, dan aku nggak bisa ngoreksi kerjaan dia. Karena apa? Memang dia tahu yang sendiri. Gitu kan, kalau mau aneh-aneh biar urusan dia sama Tuhan dah. Begitu juga dengan aku, Rahman nggak bisa ngoreksi kerjaanku. Dia cuma ngelihat, Lang, lu gue perhatiin posting terus tapi omset turun nih, kenapa? Dia paling bisa ngomong gitu aja. Gitu. Dan ini khusus kita nih, orang Indonesia, please, janganlah punya bisnis yang ownernya lebih dari 2. Kenapa? Ribet. Sudah terbukti kok. Coba perhatiin, cabang olahraga kita yang menang apa sih yang sering? Bulu tangkis orangnya berapa? 2. Ya kan? Zohri sprinter berapa orang? 1. Ya kan? Panjat tebing yang kemarin cewek yang world record berapa orang? 1. Ya kan? Apakah sepak bola menang? Basket menang? Volley aja kemarin menang setelah 23 tahun kalah. Orang Indonesia tuh jago Pak, SDM-nya tuh bagus-bagus. Cuma memang nggak bisa kerja sama banyak orang. Suka pada apa ya? Suka pada singit di jalan gitu. Jadi lebih baik 2 aja. Kalau 2 sering gampang ngingetinnya. Kalau 3 kayaknya berantemnya susah gitu. Mukul-mukulnya susah. Jadi berdua aja Bu, menurutku ya. Kalau mau nanti ada BOD sendiri, ada manajer sendiri, itu beda hal. Cuma untuk owner menurutku jangan lewat-lewat lebih-lebih lah. Apalagi janganlah misalkan udah kamu nggak usah kerja, duitnya aja. Jangan, suatu saat mungkin sekarang nggak masalah, suatu saat pasti masalah. Karena itu sering terjadi dan kita sama-sama paham. Biasa begitu. Ada yang kerja doang tapi nggak bawa duit, gampang aja tiba-tiba suatu saat resign mau ngomong apa. Itu sering terjadi. Jadi menurutku lebih baik 2 aja, jangan lebih dari 2, resikonya semakin gede. Terima kasih ya Bu, semoga makin sukses usahanya. Oke. Kasih kesempatan yang lain dulu ya Bu ya. Tadi yang di belakang itu ada Mas Dimas. Aduh, mentor saya ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya sedikit teknis terkait marketing. Siap. Ini berarti Kepiting Nyinyir kan ada tim marketingnya Mas ya? Aku. Oh sendiri? Oh gitu, oke. Gak jadi kalau gitu Mas. Ada. Aku punya Ada tim ya? 1 orang ada. Nah. Sekarang jadi 2, sorry maaf. Oke. Saya mau tanya terkait sistem penggajian atau bonus untuk tim marketing ini seperti apa? Yang menarik kalau dari Mas Gilang? Siap. Untuk backup apa? Biasanya kan tim marketing ini butuh ini ya, bonus dan lain-lain, tunjangan atau gimana gitu. Oh, yang Mas tanya tuh marketing untuk sales ya? Betul. Oh, aku pikir tim kreatif. Kalau marketing untuk sales kami belum ada. Tapi kalau tim kreatif untuk ngurusin konten kami sudah ada. Pakai sistem gaji berarti ya? No, kami gajinya per konten. Oke, itu yang pertama Mas. Yang kedua, pengembangan Kepiting Nyinyir ke depan nih kira-kira apakah terus ghost kitchen atau akan dibikin seperti apa gitu? Siap. Singkatnya gitu ya Mas. Terima kasih banyak Mas. Keren banget pertanyaannya. Kami belum ada divisi marketing untuk sales. Rencananya memang ada untuk kebutuhan B2B. Karena apa? Belakangan kami sadar ternyata makin banyak kantor yang pesan untuk makan-makan. Di kantor kan apa aja momennya yang penting makan-makan ya. Ada yang naik jabatan, makan-makan. Ada yang dipecat, makan-makan. Pokoknya macam-macam lah. Ya bener tahu di kantor tuh. Ada yang farewell, makan-makan. Yang penting makan-makan kan. Nah ternyata itu sering pesan Kepiting Nyinyir. Kami akan ada punya rencana marketing untuk B2B itu. Cuma kalau untuk tim kreatif, kami gajinya per konten, nggak per gaji. Jadi setiap kali dia ngupload, itu aku hitung progres kerja. Kayak misalkan contoh ya, Kepiting Nyinyir, kami gaji tim kreatif itu 1 orang 3 juta. Dalam 1 bulan mereka harus ngupload 60 konten. Karena kami 1 hari 3, 1 minggu libur. Nah kalau dalam 1 hari dia udah ngupload 3, berarti dia udah dihitung kerja. Dan itu mau dikerjain di rumah atau di dapur, nggak ada urusan Pak. Sistemnya setiap malam dia ngasih tahu briefnya, Mas Gilang besok aku mau tahu ada gambar pesawat, Mas Gilang besok aku mau naik KRL, aku mau ngebahas tentang orang capek banget kerja, enaknya sampai rumah makan enak dan segala macam. Aku yang kurasi. Begitu aku kurasi, oke ini masuk sama nyawanya Kepiting Nyinyir, baru besok terbit. Kami tuh nggak punya namanya kalender konten dalam 1 minggu tuh nggak ada. Karena apa? Setiap hari pembahasan di sosial media itu beda-beda. Dan kalau misalnya kami punya kalender event, kalender konten seminggu itu kelamaan dan kebanyakan basi. Dan kami nggak punya budget marketing yang bulat. Kenapa? Seperti tadi aku bilang, kalau jualan di sosial media itu berdasarkan jam. Kalau bisa hari ini tidak promo karena rame, ya nggak usah promo. Tapi kalau ternyata hari ini butuh promo, ya sikat promo. Jadi kalau ditanya Kepiting budgetnya berapa? Nggak 10%, 5%, enggak, berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan Januari sama Februari pasti beda. Februari sama Maret pasti beda.
Takutnya ada yang over, ada yang minus dan segala macam. Jadi berdasarkan data ngelihat butuh promo sikat, nggak butuh promo ya udah menang banyak gitu aja. Lalu yang kedua, apakah akan terus Ghost Resto atau tidak? Iya, menurutku. Kenapa? Karena kami sudah dikenal orang sebagai pelaku Ghost Resto dan take away only. Sebenarnya bukannya nggak mungkin kami bisa jadi dine in dan bukannya sulit, mudah. Apalagi misal sekarang nih, bapak-bapak aku open kerjasama sama Kepiting Nyinyir 100 juta, oh pasti banyak yang nunjuk tangan. Cuma balik lagi Pak, Mas, kita tuh dikenalnya sama orang tuh awalnya apa sih? Kalau kita dikenalnya A, teruslah jadi A. Karena begitu kita jadi B, belum tentu banyak orang yang suka. Akan berubah juga. Dan kalaupun aku memutuskan sampai ada dine-in, buset, udah banyak banget lawannya. Ada di Surabaya Pak, ada layar, ada cagundul, ada apa. Ngapain aku masuk ke kolam yang udah ada raja-rajanya? Mendingan aku bikin kolam sendiri yang udah jelas aku rajanya. Begitu sih menurutku. Terima kasih banyak Mas, sukses terus. Karena memang sebelum kami buka, pasti kami tahu harus cari dulu datanya, bener gak di situ kita pas titiknya. Apalagi kan kita sadar kalau Ghost Resto itu investasinya kecil Pak. Kalau restoran kan listrik aja masalah, air aja masalah, keamanan aja masalah, piring pecah aja masalah. Tren itu sama kayak ombak Pak. Biasanya kalau makanan itu trennya Jakarta langsung Surabaya, baru kota-kota yang lain.